Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang TWK Integritas, soal SKD CPNS. Mudah-mudahan nanti ini membantu kita dalam ujian SKD CPNS tahun 2024 ya. Saya juga sedang mempersiapkan karena tahun 2023 saya gagal di perankingan SKB, saya di ranking 3 dan yang diambil hanya sampai ranking 2. Selisih poinnya teman-teman tahu hanya 1,5 poin gitu ya. Jadi kita harus memaksimalkan lagi persiapannya. Baik, langsung ke soal TWK Integritas soal nomor 1. Kamu melihat beberapa kolegamu mengeluarkan kata-kata yang bersifat seksual dan ditujukan kepada seseorang sebagai bahan candaan. Kamu merasa hal tersebut tidak seharusnya dilakukan sesama teman kerja karena dapat mengganggu kinerja karyawan. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Memanggil mereka secara empat mata dan menegur secara langsung bahwa candaan mereka tidak pantas. B. Mengumumkan tindakan mereka kepada karyawan lain agar memberi efek jera. C. Biarkan saja karena tindakan mereka tidak mempengaruhi kinerja Anda dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. D. Langsung melaporkan kepada manajer atau supervisor di timmu. E. Melaporkan kepada kepolisian atas apa yang mereka lakukan. Ting-ting, jawabannya apa? Boleh di pause dulu kemudian di komen untuk soal nomor 1. Jawabannya adalah A. Yang pertama kita lakukan adalah memanggil mereka secara empat mata, lalu menegur mereka secara langsung bahwa candaan mereka itu tidak pantas. Lalu kalau tidak berubah nanti baru deh kita laporkan ke atasan kita. Jadi langkah yang pertama itu adalah yang A. Jawaban yang pas adalah A. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Di sebuah perusahaan, Ezra melewatkan deadline untuk proyek penting karena dua anggota timnya tidak memberikan pekerjaan yang diharapkan. Hal tersebut mendapatkan teguran dari atasan. Hal yang dilakukan Ezra adalah Ezra nih sebagai dia mempunyai anggota tim ya, berarti dia ketua timnya ini. Hal yang dilakukan Ezra adalah apa? A. Menyalahkan sepenuhnya merupakan kesalahan kedua anggota lain. B. Merasa paling benar dan tidak ada hubungannya dengan Ezra. C. Memarahi kedua rekannya karena melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. D. Mengambil tanggung jawab terhadap keterlambatan tersebut dengan memastikan untuk melakukan perbaikan terhadap proses kerja. E. Bersikap bodoh amat terhadap apa yang terjadi dengan prinsip manusia tidak luput dari kesalahan. Jawaban yang paling tepat apa teman-teman? Boleh teman-teman pause dulu lalu berikan komentar. Nah, jawaban yang paling tepat menurut Apta School, karena ini soal dari Apta School, adalah C. Bukan. D. Mengambil tanggung jawab terhadap keterlambatan tersebut dengan memastikan untuk melakukan perbaikan terhadap proses kerja. Ini menunjukkan integritas yang tinggi karena Ezra ini adalah ketua tim yang mempunyai anggota. Bagaimanapun kalau tidak selesai dia harus bertanggung jawab dan melakukan perbaikan. Gitu ya, soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3. TWK Integritas soal nomor 3. Saat Clara melakukan review pekerjaan dengan Ezra yang bekerja di bawahnya langsung. Saat Clara melakukan review pekerjaan dengan Ezra yang bekerja di bawahnya langsung. Berarti si Ezra ini bawahannya si Clara ya, tepat di bawah Clara. Ezra menyampaikan bahwa ia merasa kesulitan mengelola beban kerjanya karena harus menghadiri beberapa rapat dalam sehari. Melihat kondisi tersebut, langkah yang seharusnya dilakukan oleh Clara adalah, Clara sebagai ketua nih, apa nih langkah yang dilakukan Clara? A. Melakukan review atas efektivitas rapat. B. Memberlakukan aturan baru dalam tim untuk membatasi waktu rapat maksimal 30 menit dalam sehari. C. Mengatur fungsional chat group untuk memungkinkan komunikasi antar tim cepat dan mudah. D. Membuat aktivitas atau aturan baru yang lebih padat aktivitas. E. Membuat jadwal rapat secara real time untuk diterapkan oleh seluruh karyawan.
Jawaban yang tepat yang mana? Kecuali ya, ingat nih, ada kecualinya. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh Ezra adalah kecuali melakukan review betul, memberlakukan aturan baru, mengatur fungsi dan membuat aktivitas baru yang lebih padat aktivitas. Jadi yang D ini tidak mungkin kan, karena dia kan sudah padat, dipadatin lagi. Nah, jadi jawabannya kan kecuali nih, jawabannya yang D. Betul. Lanjut. TWK integritas nomor 4. Setiap manusia tidak lepas dari integritas. Integritas adalah hal yang sangat melekat dalam hidup setiap manusia. Integritas dibutuhkan ketika kita berinteraksi dengan keluarga, rekan kerja, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Berikut ini salah satu bentuk integritas di lingkungan keluarga adalah, ingat nih, kata kuncinya adalah keluarga. A. Saling menghargai pendapat sesama anggota keluarga. Bisa jadi ini jawabannya ya. B. Saling menghargai perbedaan pendapat ketika rapat OSIS, ini di sekolah. Saling tolong menolong dalam kesulitan antar divisi ketika menjalankan tugas di tempat kerja. Mengunjungi teman yang sakit dengan membawa buah tangan berupa buah-buahan kesukaannya, berarti ini adalah hubungan dengan sosial. E. Mendatangi rekan kerja yang sedang wisuda S3 dengan membawakan hadiah sebagai apresiasi atas kelulusannya. Ini juga hubungan antar kolega ya, sesama kerja. Jadi yang menunjukkan integritas di lingkungan keluarga adalah A. Jawabannya A, benar. Lanjut, TWK integritas nomor 5. Anda merupakan seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Anda merupakan karyawan yang ramah dan suka berkomunikasi dengan karyawan lain. Suatu hari, Anda diundang untuk mendampingi pimpinan dalam rapat pemilihan anggota yang akan naik jabatan. Setelah rapat selesai, banyak karyawan yang ingin tahu hasil rapat tersebut. Tindakan Anda adalah, apa ya tindakan kita ya sebagai teman yang diajak di rapat dan tahu hasilnya? A. Menolak memberitahu kepada karyawan yang tidak Anda kenali. Berarti kemungkinan yang dikenali dikasih tahu. Salah ya. Mengisyaratkan serta memberikan poin penting terkait hasil rapat, ngasih kode. Nah, ini juga tidak boleh. C. Mengunggah hasil rapat di sosial media sebelum pimpinan mengumumkan kepada karyawan. Nah, ini juga tidak boleh, melanggar ya, melanggar etik. Karena pimpinan sendiri belum memberitahu, kenapa kita harus mengunggahnya ke media sosial. D. Memberitahu saja, toh mereka juga akan tahu nantinya. Tidak sopan ya Anda ya, harus pimpinan dulu yang kasih tahu. E. Menolak dengan tegas untuk tidak memberitahu serta meminta karyawan lain untuk tetap bersabar sampai pimpinan mengumumkan hasil rapat. Inilah yang menunjukkan integritas. Jadi jawabannya adalah E. TWK integritas nomor 6. Di sebuah kantor cabang tempat Anda bekerja, terlihat jelas bahwa sedang kekurangan sumber daya manusia, sehingga membuat atasan Anda memutuskan untuk memindahkan Anda ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Selain itu, lokasi kantor cabang tersebut sangat terpencil. Padahal Anda merupakan karyawan berprestasi dan sudah lama bekerja dan terbilang dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja karena Anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat. B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. C. Bersedia dipindahkan tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. D. Menerima tetapi berusaha mengusahakan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Pede banget. E. Berusaha mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang tersebut. Ini masih berusaha. Jadi jawaban yang tepat ini karena kita sebagai anggota di suatu perusahaan dan sudah lama bekerja, kita bisa berdiskusi ya, dan tindakan ini dianjurkan. Jadi yang pertama sekali kita lakukan adalah berdiskusi dengan atasan terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang tersebut. Jadi kita tahu baik dan buruknya bagaimana, kemudian plus minusnya bagaimana, dan kenapa pimpinan itu harus memutuskan keputusan tersebut. Nah itu, jadi jawabannya adalah yang B.
Lanjut, TWK integritas soal nomor 7. Integritas adalah suatu tindakan terhormat bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Sederhananya, integritas adalah melakukan perbuatan yang beretika dan terpuji baik saat dilihat atau tidak dilihat oleh siapapun. Seseorang yang memiliki integritas akan selalu melakukan perbuatan sesuai dengan etika dan moral serta prinsip yang dipegangnya. Berikut ini cara menentukan atau menerapkan integritas dalam bekerja adalah kecuali. Ini ya kata kuncinya, integritas dalam bekerja, dan yang kita tandai adalah kecuali. Menunjukkan sikap semangat dalam bekerja, oke. Senantiasa menerima pendapat orang lain. C. Memberikan contoh baik dari sisi kepemimpinan maupun sesama karyawan, oke. D. Mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan tempat kerja, oke. Bekerja dengan baik dan teliti saat ada pekerjaan penting saja. Jadi kalau tidak penting tidak bekerja dengan baik, salah ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang E, betul. Jangan lupa dukung channel Kak Ulfa dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Lanjut ke TWK soal nomor 8. Lembaga penyelenggaraan pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak manapun, baik pihak berwenang maupun partai politik. Nah, ini udah dekat pemilu nih ya. Lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak manapun, baik pihak yang berwenang ataupun partai politik. Pihak berwenang berarti yang masih menjabat saat ini gitu ya. Kalau partai politik yaitu parpol. Lembaga ini harus mampu menjalankan dan bekerja tanpa pemihakan dan praduga politik, serta bebas dari campur tangan, karena akan memiliki dampak langsung tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggaraan, tetapi juga terhadap proses dan hasil pemilu. Hal tersebut merupakan prinsip dari penilaian terhadap integritas KPU, yaitu apa? A. Independen, ya, independensi, kemudian transparansi. C. Efisiensi atau efektivitas. D. Profesional. E. Impartiality atau berimbang. Jadi kita harus berimbang ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah berimbang atau impartiality. Jawabannya yang E. The last question, TWK integritas soal nomor 9. Akuntabilitas adalah kewajiban pada setiap individu, ya, individu nih, akuntabilitas. Kelompok atau instansi untuk memegang tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Berarti tentang keprofesionalan seseorang ya, atau lembaga atau perusahaan atau instansi gitu. Amanah seorang PNS yaitu mampu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikut ini contoh sikap akuntabilitas sebagai sebuah hubungan ya. Hubungan berarti terjadi di antara dua atau lebih, tidak bisa satu ya. A. Pemimpin yang bertanggung jawab dengan memberikan arahan yang memadai serta memberikan bimbingan kepada anggotanya. Berarti terjadi interaksi lebih dari dua orang ya, atau dua orang sampai lebih. Bersikap adil sebagai karyawan yang selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Berarti itu masih personal. Fahmi yang bertugas di lapangan memberikan hasil laporan kerja yang keadaannya sebenarnya, berarti masih satu orang. Laila yang berani mengambil keputusan, berarti masih satu orang. Senantiasa memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, yang paling benar jawabannya adalah A. Oke. Baiklah, sampai di sini video kita tentang persiapan ujian SKD CPNS 2024, tepatnya di TWK mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe.